Pengertian inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi yaitu penurunan harga secara terus-menerus, akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar. Sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin lebih banyak, dikarenakan semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Jenis inflasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3, yaitu jenis inflasi merayap, jenis inflasi menengah, dan jenis inflasi tinggi. Yang pertama, jenis inflasi merayap. Jenis inflasi merayap ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil serta dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, jenis inflasi menengah. Jenis inflasi menengah ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan memiliki sifat akselerasi yang terjadi dalam jangka waktu cukup singkat. Efek yang dirasakan yaitu keadaan perekonomian terasa semakin berat dan susah. Yang ketiga, inflasi tinggi. Inflasi tinggi ditandai dengan adanya laju inflasi yang sangat tinggi dan parah. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, misalnya saat keadaan perang, yang ditutup dengan pencetak uang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama yaitu inflasi ringan atau creeping inflation. Inflasi ringan ini nggak begitu mengganggu keadaan perekonomian, karena harga-harganya itu cuma mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan ini adalah di bawah 10% per tahun. Yang kedua yaitu ada inflasi sedang atau galloping inflation. Inflasi sedang ini bisa membahayakan kegiatan perekonomian, karena inflasi ini bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Kenaikan harga pada inflasi sedang ini berkisar antara 10-30% per tahun, dan angka inflasi di kondisi ini biasanya disebut dengan inflasi 2 digit. Yang ketiga, ada inflasi berat atau high inflation. Inflasi berat bisa mengacaukan kondisi perekonomian, karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank, karena bunga banknya jauh lebih kecil daripada laju inflasinya. Kenaikan harga pada inflasi berat ini yaitu berkisar antara 30% sampai 100% per tahunnya. Yang terakhir itu ada inflasi sangat berat atau hyperinflation. Inflasi sangat berat itu inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan. Pada kondisi ini masyarakat gak mau lagi menyimpan uangnya karena nilainya merosot sangat tajam. Karena kenaikan harga pada inflasi ini itu bisa sampai di atas 100% per tahun. Jenis inflasi berdasarkan sebabnya ada 2, yaitu yang pertama demand pull inflation, di mana inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh atau full employment. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang kedua adalah cost push inflation, yang dimana inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan. Nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis inflasi berdasarkan asalnya. Jenis inflasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Domestic inflation contohnya adalah seperti ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, gagal panen, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah biasanya akan menginstruksi kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation.
Imported inflation timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, dan biasanya sebagian besar usaha produksinya menggunakan bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena adanya perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia. Di sini saya akan membahas tentang dampak positif inflasi. Yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifme dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya ada tentang dampak negatif dari inflasi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa inflasi itu terjadinya kenaikan harga dari suatu barang, yang mana kalau misalkan hal tersebut terjadi, itu akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Apa aja sih dampak-dampak negatifnya? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat ini akan panik, sehingga perekonomian ini nggak bisa berjalan dengan normal. Karena kenapa? Karena di satu sisi, ketika ada masyarakat yang kelebihan uang, itu dia akan memborong barang-barang tersebut. Sementara di sisi lain, untuk masyarakat yang cenderung kekurangan uang, itu akan tidak bisa memiliki atau membeli barang-barang tersebut. Akibatnya kenapa? Akibatnya ini negara ini rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkan. Lalu yang kedua, ada sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat ini cenderung untuk menarik tabungan yang ada di bank, gunanya untuk membeli dan menumpuk barang. Sehingga banyak dari bank-bank yang ada di Indonesia, misalkan ya, yang bisa berdampak buruk gitu. Jadi bisa tutup banknya atau bisa dibilang bangkrut gitu. Nah, bisa juga rendahnya dana investasi yang tersedia kalau misalkan hal tersebut terjadi. Lalu ketiga, itu tentang produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga yang ada di pasaran. Nah, jadi ketika inflasi ini terjadi, ini bakal aji mumpung gitu sama produsen. Lalu yang keempat, adanya jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat yang semakin nyata. Mengarahnya ini kepada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya akan saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Cara yang pertama akan dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter menjadi salah satu dari cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan bisa dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter lainnya adalah dengan melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Cara yang ketiga yaitu kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Setidaknya terdapat 5 cara yang termasuk ke dalam kebijakan non-fiskal dan
moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menambah hasil produksi. Yang kedua, mempermudah masuknya barang impor. Dan yang ketiga, menstabilkan pendapat masyarakat. Keempat, menetapkan harga maksimum. Dan kelima, pengawasan distribusi barang. Cara menghitung inflasi. Yang pertama, kita harus mengetahui indeks harga konsumen atau yang biasa disebut dengan IHK. IHK ini adalah indeks yang digunakan untuk menghitung rata-rata harga barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menghitung besarnya inflasi, harus diketahui IHK-nya terlebih dahulu. Rumus untuk menghitung IHK adalah IHK sama dengan harga sekarang per harga tahun dasar dikali 100%. Contohnya seperti tabel di samping. Harga rata-rata 9 macam bahan pokok dari beberapa pasar tahun 2020 dan tahun 2021. Contohnya yang pertama, ada beras per kilogram pada tahun 2020, harganya 587,50, mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 612,25. Cara mencari IHK-nya yaitu jumlah keseluruhannya 8.299,00 per 8.156,85 dikali 100% sama dengan 101,74%. Rumus untuk menghitung laju inflasi adalah laju inflasi sama dengan IHK pada periode N dikurangi tahun sebelumnya. Di sini 101,74% dikurangi 100%, hasilnya 1,74%. Jadi pada tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 1,7% dibandingkan dengan tahun 2020. Pengangguran atau tunakarya yaitu orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang dapat menghasilkan uang dan tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi juga pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Adapun pengertian pengangguran menurut beberapa ahli, Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu yang pertama, satu, pengangguran frisiksional, sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua, pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, pengangguran musiman, yaitu keadaan pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang kelima, pengangguran siklilas, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam, pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang terakhir yaitu pengangguran siklus, pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan ekonomi karena terjadi rekreasi. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit menyebutkan beberapa jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Dan yang kedua itu ada pengangguran tersembunyi. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerjaan dalam
suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya ia dapat menjelaskan kegiatan dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Dan yang ketiga itu ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sekitar pertanian dan perikanan. Di musim hujan, penyedap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Dan poin yang terakhir itu ada setengah menganggur. Jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur. Hubungan antara inflasi dan pengangguran yaitu dengan semakin tingginya inflasi yang terjadi, maka akan berakibat kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jika tingkat inflasi meningkat, maka tingkat pengangguran akan meningkat juga.